Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2071. Di dalam kantor polisi pusat Mordu, ruang interogasi. Harvey menonton laporan berita di televisi dengan acuh tak acuh. Berita itu melaporkan insiden penculikan mengerikan yang terjadi pada sore hari. Seifudo, sebuah organisasi yang tampak baik dan jujur di permukaan, sebenarnya terlibat dalam penculikan seorang wanita muda dari keluarga Smith yang terkenal, salah satu dari 10 keluarga berperingkat teratas di Mordu. Identitas penculik tetap tidak diketahui, tetapi tempat Seifudo telah disita sepenuhnya oleh pihak berwenang. Dalangnya, Mike, juga dijebloskan ke balik jeruji besi. Saat Harvey terus menonton laporan itu, dia menyesap tehnya dengan santai. Dia tersenyum pada Otis Kie, yang berdiri di sampingnya. Sekali lagi aku serahkan kepadamu, Kepala Inspektur Kie. Otis terkekeh pahit sebagai tanggapan. Tidak sama sekali. Anda telah melakukan perbuatan besar dalam membela apa yang benar dan menyelamatkan Nyonya Smith. Di atas apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, saya benar-benar harus meminta pujian untuk Anda. Tapi jika Anda akan melakukan hal seperti ini lagi lain kali, Tuan York, bisakah Anda menghubungi saya sebelumnya sehingga saya punya waktu untuk memikirkan semuanya? Bahkan perubahan kecil saja akan mempengaruhi banyak hal. Harvey berkata dengan tenang. Apakah menurutmu jika aku meneleponmu lebih dulu, aku akan bisa menyelamatkan Nyonya Smith? Otis sedikit membeku mendengar kata-kata Harvey. Dia terdiam saat dia berpikir keras. Dia tidak bodoh. Dia tahu betul otoritas sebenarnya di balik Seifudo. Untuk mengatasi kekacauan ini, Yvonne dan Michelle menggunakan kekuatan Zeke untuk menekan Terry. Pada akhirnya, tidak perlu menunjukkan seluk-beluk situasinya. Harvey meneguk tehnya beberapa kali lagi sebelum tersenyum tipis. Aku sarankan kamu tidak terlibat, Kepala Inspektur Kie. Semuanya berakhir di sini. Jalankan saja sesuai rencana. Otis memikirkan situasinya sebelum membuat Harvey tersenyum tipis. Karena Anda sudah mengatakannya, Tuan York, saya akan mengikuti rencana itu. Satu hal lagi. Tolong tanda tangani transkrip ini. Anda boleh pergi setelah itu. Otis tampak sangat acuh tak acuh tentang keseluruhan kejadian, tetapi Harvey tahu bahwa sebagai komandan pertama kantor polisi pusat Mordu, Otis melakukan yang terbaik di belakang layar. Jadi Harvey bisa digambarkan sebagai orang yang tidak bersalah yang bertindak karena keberanian. Jelas bahwa Harvey memang bertindak berdasarkan keberaniannya. Sayangnya, situasi yang dihadapi sedikit rumit. Apapun alasannya, Harvey telah mencuri senjata api seorang inspektur dan melukai Mike dengannya, dan itu saja sudah cukup untuk mendaratkan Harvey di air panas. Namun, tindakan Otis dalam merebut kendali dan merahasiakan seluruh situasi sudah cukup untuk membuktikan ketulusan Harvey. Harvey menandatangani namanya di transkrip sambil tersenyum. Kamu adalah raksasa di antara orang-orang dalam kepolisian, Kepala Inspektur Kie. Apakah menurutmu aku bertindak terlalu gegabah? Otis terkekeh, nada suaranya getir. Sebagai petugas polisi, saya harus mengatakan, orang-orang seperti Anda adalah orang yang paling menyebalkan. Tapi dari sudut pandang saya sendiri, harus saya akui, ini adalah rencana yang sangat bagus. Harvey tertawa terbahak-bahak. Tanpa bantuanmu, aku sudah berada di balik jeruji besi. Kamu menyebut itu rencana yang hebat. Apakah kamu menertawakanku sekarang? Pria seperti Mike tidak mudah tunduk. Dia sulit dihadapi. Jika dia tidak merasakan kematian, dia tidak akan pernah melepaskan sandera itu. Kata Otis, nada suaranya dipenuhi kekaguman. Tembakan yang Anda tembakkan menarik perhatian polisi dan media dalam sekejap. Semua orang sekarang mengetahui penculikan itu karena Anda, Tuan York. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang berani menyentuh Nyonya Smith, tidak peduli seberapa kuat atau kejamnya mereka. Bab 2072.
Tindakan Anda yang tampaknya sembrono sebenarnya telah menjamin keselamatan Nyonya Smith. Pada saat yang sama, musuh Anda memiliki satu cara yang lebih sedikit untuk menjaga Anda. Menyebutnya sebagai rencana ahli tidak terlalu dibuat-buat, bukan? Harvey tersenyum, tapi tidak memberikan jawaban langsung. Kamu terlalu baik. Selain itu, saya curiga Anda punya tujuan lain. Lanjut Otis. Oh. Harvey ingin tahu berapa banyak yang telah dipotong oleh Otis. Tuan York, saya pikir Anda sengaja bertindak gegabah untuk membingungkan dalang di balik insiden ini. Jika kejadian ini membuat musuh salah menilai karakter Anda yang sebenarnya, maka mereka akan mengungkap kelemahan mereka begitu mereka mengambil tindakan terhadap Anda. Perbedaan kecil bisa menyebabkan kesalahan besar. Setidaknya, dari sudut pandang Anda, semua yang terjadi hari ini berjalan sesuai rencana Anda. Apa saya benar? Wajah Otis dipenuhi kekaguman yang dalam, seolah-olah dia telah melihat rencana Harvey. Sekali lagi, Harvey tersenyum tanpa memberikan tanggapan apapun kepada Otis. Seperti yang diharapkan dari orang pertama di kantor polisi pusat Mordu. Matamu cukup tajam. Kamu pasti seorang Sherlock Holmes zaman modern. Aku terkesan. Anda terlalu baik. Otis menjawab dengan tenang. Para penonton melihat keseluruhan pertandingan lebih baik daripada para pemain itu sendiri. Aku bisa membuat pengurangan ini karena bukan aku yang bermain. Semua orang yang terlibat dalam kekacauan ini kemungkinan besar akan mengetahuinya ketika semuanya sudah diatur. Kata Harvey. Dia tersenyum lagi, dan ekspresinya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak berniat melanjutkan percakapan ini lebih jauh. Pokoknya, kali ini aku berhutang padamu, Kepala Inspektur Kie. Tidaklah cukup untuk mengucapkan terima kasih yang besar hanya dengan kata-kata. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendukungmu. Anda terlalu murah hati, Tuan York. Otis bangkit, berdiri setegak mungkin. Persahabatan kita sudah ada sejak dulu. Tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Mata Otis mencerminkan ketulusannya. Dia berkenalan dengan sebagian besar pangeran dan tuan muda terkenal di Mordu. Bahkan, dia pernah bertemu dengan 6 pangeran Mordu yang terkenal. Namun, dia belum pernah menemukan seseorang dengan temperamen unik Harvey, yang membawa aura seseorang yang memiliki kendali penuh atas segalanya. Itu bukan kesalahpahaman yang sederhana. Otis bisa merasakan aura kuat dan percaya diri yang dipancarkan Harvey. Jika itu masalahnya, kurasa aku berpikiran sempit. Harvey tersenyum. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan berangkat sekarang. Ketika aku selesai berurusan dengan yang lainnya, aku akan kembali padamu untuk minum teh lagi. Kali ini, Otis tertawa terbahak-bahak. Saya sarankan Anda tidak melakukannya, Tuan York. Jika ada kebutuhan, saya bisa mendatangi Anda sebagai gantinya. Harvey membalas tawaran Otis dengan senyuman hangat, tanpa berkata apa-apa. Hari itu, dia mengakui Otis Kie sebagai teman baik. Setelah Harvey keluar dari kantor polisi, dia melihat Yvonne, yang sangat khawatir, menunggu di luar. Di sebelahnya berdiri Hazel yang angkuh, yang wajahnya menunjukkan keangkuhan tingkat tertinggi. Michelle juga ada di sana, bersama dengan yang lainnya. Bibi, Yvonne. Harvey berlari ke depan dan menyapa keduanya dengan hormat. Dia keluar. Dia keluar dari penjara. Ketika Hazel melihat Harvey berjalan keluar, wajahnya memancarkan kekaguman. Yvonne, Bibi Michelle. Sudah kubilang. Tidak ada gunanya kamu mengajukan keluhan. Mendapatkan semua koneksi itu juga tidak berguna. Tuan Muda Duncan luar biasa bukan? Harvey sudah keluar 3 menit setelah Tuan Muda Duncan menelepon sepupunya. Sungguh, beberapa orang di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Namun, beberapa orang hanya tahu bagaimana menimbulkan masalah. Dan beberapa mampu memperbaiki apa saja. Hazel menarik tangan Gary dengan malu-malu. Kamu sangat luar biasa, Tuan Muda Duncan. Bab 2073. Gary sedikit mengernyit, diam. Memang benar dia menelepon sepupunya Kristan.
Dia juga mengatakan secara terbuka bahwa dia akan membantu Harvey. Terlepas dari semua itu, dia tidak menyangka Harvey akan keluar dari tahanan secepat ini. Gary tidak berbicara saat ini. Dia menilai Harvey, mencoba mencari tahu trik apa yang dimiliki Harvey. Apakah kamu baik-baik saja, CEO York? Yvonne menghela nafas panjang. Setelah kejadian itu terjadi, Michelle sekarang menunjukkan kepada Harvey tatapan penyesalan yang mendalam. Oh, Harvey. Aku benar-benar salah paham denganmu sebelumnya. Aku harus mengucapkan terima kasih yang tulus atas apa yang kamu lakukan hari ini. Harvey mengangguk dan tersenyum. Ini bukan masalah besar, sungguh. Karena situasinya meningkat ke titik ini, kurasa tidak ada yang berani membuatmu kesulitan untuk saat ini. Aku berjanji, kamu akan bisa kembali ke keluarga Smith tanpa khawatir. Mendengar kata-kata Harvey, Michelle membeku dan terdiam. Namun, para influencer yang mengikuti Hazel meledak dalam kemarahan. Ada apa dengan sikap itu, Harvey? Salah satu dari mereka memekik marah. Tuan Muda Duncan adalah orang yang menyelamatkanmu, tetapi kau berani mengambil pujian di depan Nona Xavier. Betapa tak tahu malunya dirimu. Apakah kau tahu berapa banyak yang dilakukan Nona Malone dan Tuan Muda Duncan hanya untukmu, dasar pengacau? Jika bukan karena Nona Xavier, kami bahkan tidak akan mencoba menyelamatkanmu. Hazel memang menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk membantu. Dia takut jika Harvey tidak bisa keluar dari penjara, keluarga Malone akan terseret karena keterlibatan Kelly dengan Harvey. Kalau bukan karena itu, Hazel tidak akan repot-repot meminta bantuan Gary. Awalnya, Harvey tidak ingin bertukar kata dengan Hazel dan pasukannya yang berisik. Tapi setelah pekikan mereka yang tak henti-hentinya, dia berbalik dan tersenyum hangat kepada mereka. Apakah begitu? Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada semua orang. Terutama kau, Tuan Muda Duncan. Wajah Hazel berubah mencemooh melihat sikap acuh tak acuh Harvey. Kami tidak membutuhkan ucapan terima kasihmu. Lagi pula kami tidak berbuat banyak. Kami melakukannya demi Yvonne. Tapi Tuan Muda Duncan berbeda. Apakah kamu tahu betapa memalukannya seorang bangsawan seperti dia mencari bantuan untuk orang sepertimu? Kau lebih baik berterima kasih kepada Tuan Muda Duncan dengan benar. Kata-kata Hazel membuat Gary merenung dalam diam. Dia ingat bahwa sepupunya adalah seorang pemimpin regu. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi Kristen untuk melepaskan seorang tersangka. Lagi pula, Harvey serta para korban insiden itu, Yvonne dan Michelle, yang sibuk mengadu beberapa saat lalu, ternyata baik-baik saja. Gary menyilangkan lengannya, sekarang merasa nyaman. Dia tidak lagi repot memikirkan lebih dalam situasi yang dihadapi. Tidak perlu berterima kasih, Tuan York. Bukan masalah besar. Kalian semua harus tahu bahwa sepupuku memiliki status yang cukup di kepolisian. Hanya perlu menelepon untuk membebaskan tersangka tanpa biaya sebesar itu. Tapi aku harus memperingatkanmu, Harvey York. Ini terakhir kalinya aku melakukan sesuatu untukmu demi Nona Xavier. Jika kau terus melakukan kejahatan karena kesombongan, aku bersumpah, aku tidak akan pernah menjaminmu lagi. Jika aku terus menyelamatkanmu dari masalah, aku tidak akan membantumu. Aku malah akan menyakitimu. Orang-orang perlu mengetahui batasan mereka. Jangan berpikir bahwa orang lain akan membereskan kekacauan kotormu sepanjang waktu. Yvonne tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan sombong Gary, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa sebagai pembalasan. Dia buru-buru mundur untuk melakukan panggilan telepon sambil menenangkan ibunya. Kemungkinan besar, keluarga Smith tidak akan melakukan apapun pada Michelle. Namun, ada kebutuhan untuk memastikan keselamatannya. Bab 2074. Hazel melihat Yvonne minta diri, dan menyimpulkan bahwa itu karena Yvonne kesal dengan Harvey. Dengan mengingat hal itu, Hazel menatap Harvey dengan tatapan menghina dan mencibir sinis. Kau dengar itu, Tuan York? Ini yang terakhir kalinya. Tuan Muda Duncan tidak akan membelamu lagi. Izinkan aku memperingatkanmu tentang sesuatu. Keluarga Malone mendapat banyak masalah karena kau.
Sebaiknya kemasi barang-barangmu dan keluar dari Mordu sekarang juga. Jangan pernah muncul di depan keluargaku lagi. Kenapa ayahku bahkan memanggil kerabat miskin sepertimu ke sini jauh-jauh dari Bakwood? Aku benar-benar menyesalinya sekarang. Hazel berteriak tak percaya, rasa muak terpancar di seluruh wajahnya. Rombongan pemberi pengaruhnya mengikuti petunjuknya dan memelototi Harvey, wajah mereka dipenuhi cemoohan dan ejekan. Harvey menyipitkan matanya. Dia siap menamparkan wajah Gary dengan menyakitkan. Tepat pada saat itu, ponsel Hazel tiba-tiba berdering. Dia menjawab panggilan itu sebentar. Segera, dia menjadi gembira. Tuan Muda Duncan, apakah kamu mendapat berita? Orang terkaya Gangnam, Jaden Smith, akan mengadakan pesta ulang tahun. Dan dia mengundang semua orang paling berbakat di Mordu untuk berpartisipasi. Gary mengerutkan kening. Jaden Smith. Melihat ekspresi Gary, Hazel langsung memahami sesuatu. Ini baru saja diumumkan. Aku juga baru tahu. Jaden, orang terkaya di Mordu, sudah lama tidak menunjukkan dirinya di depan umum. Ulang tahunnya akan segera tiba. Selain perayaan, dia juga akan menggunakan perjamuan untuk memilih penerus berikutnya dari keluarga Smith. Tuan Muda Duncan, saat perjamuan diumumkan, bolehkah kamu membawaku ke sana untuk melihat-lihat dan memperluas wawasanku? Hazel dan para pemberi pengaruhnya sangat bersemangat. Untuk seseorang seperti Hazel, yang hampir tidak menyentuh lingkaran sosial atas Mordu, dia tidak berhak menghadiri jamuan ulang tahun di kelas ini. Jika Gary dapat mengajaknya dan gadis-gadis itu, mereka akan dapat mengambil beberapa foto diri mereka sendiri di venue dan pamer selama beberapa hari. Secara alami, Hazel tidak mengetahui identitas Yvonne yang sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa Yvonne adalah kerabat jauh dari keluarga Smith. Bagi Hazel, seseorang yang begitu tidak berarti sampai-sampai ibunya diculik oleh sekelompok gangster rendahan mungkin tidak memiliki status dalam keluarga. Maka, dia memutuskan untuk memohon kepada Gary. Gary menyilangkan lengannya, wajahnya dingin dan tinggi. Orang kaya yang bodoh ingin aku menghadiri jamuan ulang tahunnya. Apa dia berhak memanggilku? Kata-katanya yang sombong menarik pujian dari Hazel dan para pemberi pengaruh lainnya yang hadir. Dia terlalu hebat. Seluruh lingkaran sosial atas dalam Mordu semuanya menjadi gila hanya karena mencoba mendapatkan undangan ke perayaan ulang tahun Jaden Smith. Itu adalah jamuan ulang tahun orang terkaya di Gangnam. Orang biasa bisa bertahan seumur hidup jika Jaden memberi mereka sedikit saja bantuannya. Namun, Gary bahkan tidak peduli tentang itu. Ini adalah perbedaan terbesar antara orang pada umumnya dan talenta muda yang berkembang. Perbedaannya adalah siang dan malam. Menyadari hal ini, Hazel terus memohon kepada Gary. Tuan Muda Duncan, beri keluarga Smith kesempatan. Tidak, beri kami kesempatan agar kami bisa melihat sendiri. Gary melirik Yvonne dan Michelle, yang berdiri agak jauh, dan menyilangkan tangan. Karena kalian semua sangat ingin pergi, aku bisa membawa kalian semua ke sana ketika saatnya tiba. Tapi jika aku pergi ke sana, seluruh keluarga Smith harus menyambutku. Identitasku akan terbongkar jika itu terjadi. Gary menunjukkan ekspresi berduka, seolah-olah dia terjebak di tempat yang sulit. Bab 2075. Melihat ekspresi Gary, Hazel dan para influencer semakin bersemangat. Wajah mereka menjadi merah padam. Mereka berbalik untuk memberi Harvey tatapan menghina terakhir sebagai peringatan. Biarkan kami mengingatkanmu, Harvey York. Lebih baik kau berhenti bergantung pada kami. Kami tidak akan pernah membiarkanmu di pesta ulang tahun, apapun yang terjadi. Harvey tersenyum, tidak berkata apa-apa. Dia ingin menamparkan wajah Gary, tetapi setelah merenung sejenak, dia berpikir bahwa Terry Smith pasti berada di balik operasi ini setelah kabar penyelamatan Michelle menyebar. Dia akan sibuk mendiskusikan rencananya dengan Yvonne, dia tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan orang bodoh seperti Gary. Setengah jam kemudian, dengan Toyota Alphard, Yvonne mengantar ibunya Michelle ke hotel bintang 5 kelas atas. Handel dan yang lainnya berada tepat di samping Michelle, untuk memastikan keselamatannya.
Harvey dan Yvonne, sementara itu, ditinggalkan di dalam mobil. Yvonne menyilangkan kaki rampingnya yang cantik dan meregangkan tubuhnya. Kamu hampir membuatku takut setengah mati, CEO York. Tolong peringatkan aku dulu sebelum membuat langkah berani seperti itu. Setidaknya beri aku waktu untuk bersiap. Rencana awalku adalah menangkap Mike, tapi aku tidak menyangka polisi ada di sana. Itu sebabnya aku bertindak sesuai situasi. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu apapun. Harvey menjelaskan dengan tenang. Namun, aku sepenuhnya percaya bahwa kamu akan dapat mendukungku dan menelepon polisi tepat waktu. Kamu tidak mengecewakanku sama sekali. Yvonne tersenyum. Detik berikutnya, bagaimanapun, senyumnya diganti dengan cemberut kecil. Dia mengubah ke topik lain. Apa yang kita lakukan hari ini bisa dianggap sebagai pertunjukan tidak hormat kepada pamanku. Dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil. Perjamuan ulang tahun kakekku yang tiba-tiba mungkin adalah rancangannya. Harvey berpikir keras. Dia pasti sudah menyiapkan perjamuan cukup lama. Ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Kurasa dia ingin menggunakan perjamuan itu untuk mengumumkan pernikahan antara keluarga Smith dan keluarga Thompson. Tapi sekarang setelah ibumu selamat dan kamu telah meninggalkan keluarga Smith, dia tidak punya cara lain untuk menjagamu. Dia tidak punya pilihan selain mengumumkan jamuan makan sebelumnya. Jika pamanmu benar-benar berencana untuk naik ke tampuk kekuasaan, maka aku khawatir kakekmu akan berada dalam masalah besar. Mendengar kata-kata ini, mata Yvonne langsung berbinar. Kakeknya adalah orang terkaya di Gangnam, tetapi selalu ditakuti karena organisasi pembunuh Trisa. Karena itu, agak aneh baginya untuk tiba-tiba mengadakan perjamuan dan keluar dari caranya untuk mengundang begitu banyak orang. Yvonne merenungkannya lama sebelum akhirnya berbisik. Apakah kakekku dalam bahaya sekarang? Kalau begitu. Harvey menyipitkan matanya sedikit dan menjawab pelan. Tidak. Kakekmu seharusnya aman. Setidaknya, sampai hari perjamuan. Kalau tidak, apa yang disebut pesta ulang tahun ini akan berubah menjadi lelucon konyol. Aku yakin sesuatu yang besar akan terjadi sebelum perjamuan. Yvonne mengernyit. Apakah aku menjadi sasaran? Mereka tidak akan berani. Kata Harvey. Itulah sebabnya, mereka akan datang untukku. Terlepas dari implikasi yang menakutkan dalam kata-katanya, Harvey tanpa ekspresi, bertindak seolah-olah sedang berbicara tentang masalah sepele. Di sebuah villa tepi laut tertentu di Mordu, seorang pria tampan berdiri di tepi lapangan tembak, tangannya mencengkeram revolver. Bang, 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 bang. Mengikuti suara tembakan, boneka berbentuk manusia meledak tidak jauh darinya. Melihat dari dekat, orang bisa melihat bahwa setiap peluru yang ditembakkan telah mendarat tepat di dahi boneka itu. Tembakan pria itu sangat akurat. Siapapun dari lingkaran sosial atas Mordu akan langsung mengenalinya sebagai Terry Smith, salah satu dari 6 pangeran Mordu yang terkenal. Bab 2076. Penampilan Terry yang tampan memberinya citra seseorang yang ramah tamah dan menarik, tetapi niat membunuh di matanya terlihat jelas. Aura suram memancar keluar dari tubuhnya, melukisnya dalam cahaya yang menakutkan. Di sebelahnya berdiri beberapa orang berpakaian adat yang rapi. Mereka semua adalah anggota keluarga Smith, tetapi terlepas dari status mereka, mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kepada Terry. Pertama kita punya Yvonne, lalu kita punya Harvey. Terry melepaskan tembakan terakhirnya, ekspresinya sedingin es. Tidak disangka Yvonne benar-benar membobol Seifudo untuk menyelamatkan ibunya dengan bantuan orang lain. Dia bahkan menggunakan nama Zeke untuk menekan Terry, dan ini mengakibatkan kerugian besar di pihak Terry. Meskipun ini bukan pukulan besar bagi Terry, yang merupakan dalang tersembunyi di balik banyak peristiwa yang terjadi baru-baru ini, itu juga bukan sesuatu yang membuat bersin. Masalah terbesarnya adalah dia tidak bisa lagi mengendalikan Yvonne karena sanderannya sudah tidak ada lagi. Dia terpaksa menyimpang dari rencananya yang dibangun dengan hati-hati. Tolong jaga diri Anda, Pangeran. Saat itu, seorang pria melangkah masuk ke dalam villa. Mungkin ada perubahan rencana,
tapi arah umumnya tidak berubah sedikit pun. Selama kita berurusan dengan pembuat onar, Harvey, Yvonne akan tetap berada di bawah kendali kita. Pria itu tidak lain adalah Fletcher sendiri. Setelah lengan Fletcher patah, lengannya dibalut dengan kuat. Terry memutar silinder revolvernya dan mengarahkan pistolnya tepat ke kepala Fletcher. Keringat dingin langsung mengalir di wajah Fletcher. Aku mengerti kemarahanmu, Pangeran. Sayangnya, itu tidak bisa menyelesaikan apapun saat ini, kata Fletcher pelan. Kita hanya bisa melanjutkan rencananya setelah berurusan dengan Harvey. Wajah Terry tetap dingin. Setelah sekian lama, dia membanting ujung senjatanya ke kepala Fletcher. Darah mulai menetes dari lukanya. Apakah aku membutuhkanmu untuk mengingatkanku bagaimana melakukan sesuatu? Terry mendesis pelan setelah mengayunkan senjatanya. Bukankah Hector mengklaim bahwa dia akan berurusan dengan Harvey untuk kita? Kenapa belum ada yang terjadi pada Harvey? Fletcher mengabaikan kepalanya yang berdarah dan menjawab. Pangeran, Tuan Muda Thompson telah mengambil tindakan berkali-kali. Sindan Wei juga disertakan. Tapi Harvey York tidak semudah itu untuk dihadapi. Saya dengar 3 orang terbaik Sakura terbunuh. Lain kali mereka mencoba sesuatu pada Harvey, mereka mungkin akan lebih berhati-hati. Saya khawatir jika kita ingin segera menyingkirkan Harvey, kita harus menghadapinya sendiri. Terry menyipitkan matanya. Karena Sindan Wei menderita kerugian besar, kita juga dapat menyimpulkan bahwa kekuatan Hector di Mordu telah berkurang. Dilihat dari kepribadiannya, dia tidak akan membiarkan Harvey lolos dengan mudah. Dia mungkin berencana untuk berdiri di belakang layar dan menyaksikan kita menderita seperti yang dia alami. Tapi mengapa kita harus mengotori tangan kita? Pergi dan beritahu wanita itu. Jika dia ingin membalas dendam pada lelaki tua itu, maka dia harus menghadapinya sendiri, kata Terry dengan tenang. Jika tidak, kita hanya akan berpisah. Lagi pula aku tidak akan rugi apa-apa. Fletcher sedikit membeku atas perintah Terry. Perlahan, ekstasi mewarnai wajahnya. Setelah Harvey mempermalukannya, dia mencoba mencari cara untuk menghancurkan Harvey. Sayangnya, kesempatan yang tepat tidak muncul dengan sendirinya. Sekarang Terry ingin wanita itu muncul, Harvey pasti sudah mati, apapun yang terjadi. Fletcher membungkuk cepat saat itu. Yakinlah, Pangeran. Saya akan membawa resimen tentara bayaran saya ke sana juga. Saya pasti akan menyingkirkan Harvey. Rencana Anda akan berjalan tanpa hambatan sedikit pun. Bab 2077. Setengah jam kemudian, Fletcher tiba di sebuah bangunan di dekat villa tepi pantai yang menyerupai mercusuar. Dia memutar pegangan pintu dengan ringan dan masuk. Apa yang seharusnya merupakan ruangan yang kotor dan teratur di dalamnya tampak rapi dan rapi. Di dalam ruangan ini ada seorang wanita cantik yang tampaknya berusia 30-an, mengenakan pakaian yang memberinya citra awet muda. Dia duduk bersila di kursi, ekspresinya membeku, temperamennya menyamakannya dengan dewi apatis yang telah jatuh dari surga. Penampilannya yang menakjubkan menggetarkan jiwa. Fletcher kedua menatapnya, dia dipenuhi dengan pemujaan yang tak terbatas. Dia memaksa dirinya untuk mengambil napas dalam-dalam untuk menutupi perasaan panasnya. Setelah beberapa lama, dia bergumam pelan. Madame Cloud. Dewi yang duduk di hadapannya tidak memberikan reaksi apapun. Sepanjang waktu, matanya tertutup rapat. Madame Cloud, pangeran baru saja memberi perintah. Dia ingin semua pembunuh Little Dwelling di bawah komando saya untuk membunuh orang asing. Sementara saya memiliki tenaga, saya sangat berharap Anda bisa ikut dan membantu menangani situasi ini juga, Madame Cloud. Dengan begitu, misinya akan benar-benar aman. Little Dwelling. Madame Cloud. Identitas sang dewi terungkap. Dia adalah wanita yang menimbulkan ketakutan di hati semua orang di keluarga Smith, Trisha Cloud sendiri. Pembunuh teratas ketiga di papan peringkat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pembunuh yang mengancam akan menghancurkan keluarga Smith sebenarnya berada di rumah keluarga Smith, sambil bergandengan tangan dengan Terry Smith. Mendengarkan kata-kata Fletcher, Trisha perlahan membuka matanya.
Keanggunannya sebelumnya benar-benar diganti dengan rasa dingin yang parah yang menurunkan suhu di seluruh ruangan. Trisa menyipitkan matanya dengan jijik. Aku bekerja dengan Terry hanya karena aku menginginkan kepala Jaden. Tidak lebih. Aku bukan anteknya, jadi mengapa aku harus mendengarkan perintahnya? Fletcher melipat tangan dan bergeser ke samping. Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, Madame Claude. Menurut rencana sang pangeran, Yvonne Xavier adalah aset penting untuk menghukum keluarga Smith. Saya yakin tidak akan sulit bagi seseorang sekelas Anda untuk menyingkirkan seorang Smith. Tujuan Anda persis sama dengan pangeran. Anda ingin membuat mereka semua menderita sebelum mendorong mereka ke dalam kematian yang mengerikan. Untuk mencapai itu, Yvonne Xavier harus dibawa kembali. Dan jika kita menginginkan Yvonne, maka Harvey York si pembuat onar itu harus ditangani. Inilah yang telah disimpulkan sang pangeran. Itu sebabnya dia ingin bekerja dengan Anda. Mata Trisa menyipit sekali lagi. Aku tidak menyangka salah satu dari 6 pangeran Mordu tidak memiliki keberanian untuk berurusan dengan orang asing belaka. Tidak disangka dia akan meminta bantuan dari luar. Trisa menyeringai menghina. Tapi kau benar. Aku berencana menghukum orang tua itu. Karena itu masalahnya, berikan aku dokumennya dan beritahu aku semua detailnya. Aku akan menangani ini. Bibir Fletcher membentuk seringai senang. Rincian keseluruhan belum dikonfirmasi, tapi saya akan memastikan untuk memberitahu Anda semuanya sebelum operasi dimulai. Tolong jangan terburu-buru. Ini tidak akan memakan waktu lama. Sementara Terry sibuk merencanakan untuk membawa Harvey keluar untuk selamanya, mobil Harvey dan Yvonne mencapai pintu masuk Villa Fragrant Hill. Yvonne melangkah keluar dari mobil. CEO York, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia bertanya. Tarik ular itu keluar dari lubangnya, Harvey menjawab dengan tenang. Karena Terry sangat ingin membunuhku, aku akan memastikan memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Tetap di sini. Aku akan meminta Tyson menjagamu tetap aman. Aku akan pergi bermain dengan Xindan Wei. Harvey menghubungi Aiden. Kau yakin Noriko tidak membohongimu? Xindan Wei memiliki kasino bawah tanah di Mordu untuk pencucian uang katamu. Bab 2078. Pukul 9 malam, di Mordu Marina. Harvey memegang undangan yang disiapkan oleh Aiden dan uang tunai $5 juta, dan menaiki kapal pesiar mewah. Berdasarkan informasi yang diterima Aiden dari Noriko, kapal ini berfungsi sebagai sumber pendapatan Xindan Wei di Mordu. Mereka yang sering berkunjung ke sini adalah orang yang sangat kaya, atau penjudi yang kuat. Kapal pesiar seperti ini mematuhi hukum negara H. Kapal akan bersiap untuk berangkat pukul 9 setiap malam, dan berhenti di laut lepas. Prosesnya akan dimulai kembali hari demi hari, mengulangi pesta pora yang berlangsung tanpa henti. Kapal berfokus pada uang dan wanita di bawah langit malam di laut lepas. Secara kebetulan, mereka juga merupakan alat terhebat Xindan Wei untuk menghasilkan pendapatan. Tanpa kapal, Xindan Wei, yang hanya merupakan salah satu dari 6 sekolah seni bela diri dari Island Nation, pendapatan mereka akan berkurang sepertiga dari jumlah aslinya. Kapal tersebut tidak hanya membantu mereka menghasilkan uang, tetapi mereka juga dapat mencucinya tanpa terdeteksi. Identitas kulit putih yang dipertanyakan itu dapat membersihkan reputasi mereka dan mengubah uang kotor mereka menjadi bersih setelah memindahkan uang tunai mereka di tempat seperti itu. Tentu saja, biaya penanganan untuk mencapai prestasi itu sangat tinggi. Noriko juga mengakui hal penting lainnya. Wanita yang bertanggung jawab atas kapal pesiar itu adalah saudara perempuan klan Sakura, yang bernama Aya Miyamoto. Dia adalah seorang Islander yang dikenal biasa-biasa saja dalam pertempuran fisik, tetapi dia ahli dalam perjudian. Keahliannya menempatkannya sebagai salah satu orang terpenting untuk Xindan Wei. Jika dia diturunkan, ada kemungkinan ekonomi Xindan Wei akan anjlok dalam sekejap. Usai kapal diparkir di laut lepas, berbagai tempat hiburan resmi dibuka di ruang utama kapal. Tempat itu dipenuhi dengan dekorasi mewah dari Island Nation. Itu menyala dengan indah, ramai, dan penuh dengan orang.
Pangeran, tuan muda, wanita kaya, dan bos dari dunia bawah berkumpul di sini. Masing-masing dari mereka akan berjudi dengan taruhan tinggi tanpa peduli di dunia. Selamat datang, Tuan. Seorang Islander yang mengenakan jubah mandi minim yang memamerkan kulit seputih saljunya yang menarik mendekati Harvey dengan hormat ketika dia melihatnya membawa begitu banyak uang. Dia memiliki wawasan untuk segera membawa Harvey ke ruang VIP. Berapa banyak yang ingin Anda tukarkan dengan chip? Semuanya, kata Harvey dengan tenang. Islander tidak mempermasalahkannya, karena dia telah melihat beberapa orang dengan kantong tebal. Dia memberi Harvey senyuman hangat saat dia menukar uangnya dengan chip senilai 35 juta yen. Harvey mengambil chip seharga 1 juta yen dan menjejalkannya di antara dada penuh Islander itu, melemparkan tatapan bejat padanya saat dia melakukannya. Ikutlah denganku dan jaga chipku untuk malam ini. Lihat aku memenangkan setiap pertandingan yang aku mainkan. Islander itu membeku. Dia terbiasa dengan penjudi yang bertaruh tinggi, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu murah hati. Senang, dia menanggapi Harvey dengan senyum memikat. Apakah Anda ingin memainkan sesuatu yang sederhana atau rumit, Tuan? Atau apakah Anda ingin mencoba semuanya hari ini? Dia bertanya. Harvey cemberut dan menjawab. Aku tidak memiliki banyak kesabaran, aku juga tidak memiliki keterampilan kartu. Tentu saja aku akan menggunakan yang sederhana. Apa yang akan kau rekomendasikan? Ini pertama kalinya aku di sini. Jangan coba-coba mengacaukanku. Harvey dengan sengaja menunjukkan pengalaman bodohnya, dan ini membuat Islander menyipitkan matanya dengan penuh arti. Semakin banyak tamu yang kalah di tempat ini, semakin tinggi tingkat komisi yang dia dapatkan sebagai imbalannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memimpin Harvey ke permainan dadu besar dan kecil. Setelah pengenalan singkat tentang aturan, Harvey melingkarkan tangannya di bahunya dan tertawa terbahak-bahak. Ayo, beritahu aku. Haruskah aku bertaruh besar atau kecil? Saat melihat penampilannya yang konyol, sekitar 6 tamu lainnya masuk dengan pakaian adat, membuat ekspresi geli. Hanya pengatur waktu pertama yang akan dibodohi oleh Islander. Mereka yang sering datang ke sini tidak akan sebodoh itu. Bab 2079. Dilihat dari perilaku Harvey, Islander di sampingnya yakin ini adalah pertama kalinya Harvey naik kapal. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Anda harus bertaruh besar untuk 1 juta yen, Tuan. Anda pasti sangat beruntung. Anda pasti akan menang. Bagi semua yang hadir, 1 juta yen sepertinya tidak banyak. Pasti ada yang salah jika wanita ini menyemangati Harvey sedemikian rupa. Yang lain memandang Harvey dengan sikap orang yang menantikan pertunjukan yang menghibur. Harvey tidak keberatan dengan tatapan mengejek mereka, dan melemparkan chip jutaan yennya ke atas meja dengan seringai gembira. Aku akan mendengarkan wanita cantik itu. Aku akan bertaruh besar. Para penonton di sekitarnya saling bertukar pandang, menyeringai. Mereka tidak mengikuti taruhan Harvey. Dealer yang mempesona, seorang wanita yang sama cantiknya, memberikan senyuman yang menakjubkan kepada para pemain. Tolong selesaikan taruhanmu. Dia membuka tutup cangkir dadu, menunjukkan semua dadu di dalamnya. 4, 5, dan 6. Total 15. Besar. Chip senilai 2 juta yen didorong ke arah Harvey. Harvey mengambil salah satu chip dan menciumnya, tampak sangat antusias. Kau benar-benar dewi keberuntunganku, sayang. Katakan padaku apa yang harus aku pertaruhkan selanjutnya. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Islander menyipitkan matanya. Saya pikir Anda masih harus bertaruh besar kali ini. Harvey tertawa. Kau benar. Ayo pergi dengan 5 juta kali ini. Sebelum Islander punya waktu untuk bereaksi, Harvey telah melempar chip senilai 5 juta yen ke atas meja. Dealer itu menatap Harvey, wajahnya agak serius. Sesaat kemudian, dia menoleh ke kerumunan dan senyum manisnya dari sebelumnya kembali. Selesaikan taruhanmu. Para tamu di samping saling bertukar pandang sekali lagi, tetapi tidak mempertaruhkan apapun.
Mereka yakin pria bodoh ini akan kehilangan semua uangnya, tetapi sebenarnya, tidak ada yang yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang menyipitkan mata, penasaran, menunggu untuk melihat bagaimana Harvey akan berakhir. Saat ini, banyak orang lain telah mengelilingi meja untuk menonton pertunjukan juga. Biasanya, mereka yang datang ke kapal ini tidak akan begitu saja membuang uang mereka. Hanya pendatang baru seperti Harvey yang sebodoh itu. Semua orang sangat ingin menikmati pemandangan Harvey kehilangan semua yang dimilikinya. Dealer itu tersenyum ketika dia memegang tutupnya. Perlahan, dia membukanya. 5, 6. Total 16. Besar. Harvey tersenyum, puas. Tambahan 5 juta yen didorong ke arahnya. Orang-orang yang ragu untuk mengikuti taruhan Harvey menunjukkan ekspresi menyesal. Harvey sudah memenangkan 2 putaran berturut-turut. Mungkin peruntungannya akan habis di babak selanjutnya. Lanjutkan. Lanjutkan. Harvey dengan bersemangat mendorong chip senilai 10 juta yen ke depan. Katakan padaku, sayang. Apa yang harus aku pertaruhkan selanjutnya? Harvey membawanya dekat dengannya dan memeluknya. Matanya langsung menyala. Dia terkikik malu-malu dan berkata, "Saya pikir Anda harus menindaklanjuti kemenangan Anda, Tuan. Taruhan besar. Baik. Aku akan mendengarkanmu. Ayo bertaruh besar." Setelah mendengar kata-kata Harvey, para tamu yang senang berjudi tanpa batas juga menaruh chip mereka untuk bertaruh besar. Semua orang merasa bahwa Harvey mungkin memenangkan 1 atau 2 ronde lagi. Lagi pula dia cukup beruntung. Dilihat dari peruntungannya, dia adalah pendatang baru bahkan di antara pendatang baru. Kekayaannya mungkin akan bertahan selama beberapa putaran atau lebih. Emosi dealer tidak berubah sama sekali, meski telah kehilangan 5 juta yen. Besar atau kecil? Pasang taruhanmu sekarang juga. Beberapa memutuskan untuk melawan Harvey dan bertaruh kecil. Tutupnya segera dibuka. Harvey tertawa terbahak-bahak beberapa saat kemudian. 6, 6. 3 kali lipat. Besar. Bab 2080. Setelah mendapatkan chip senilai jutaan yen, Harvey menjadi pusat perhatian. Mereka yang mengikuti taruhan Harvey juga mendapat untung. Semua orang mulai menganggap Harvey sebagai orang yang sangat beruntung. Sebaliknya, orang-orang yang kehilangan uang menyesali taruhan melawan Harvey. Banyak wanita, yang wajahnya dilapisi riasan elegan, melirik Harvey, menganggapnya sebagai ahli waris yang kaya. Jika mereka bergantung pada pria seperti dia, mereka pasti akan mendapat banyak keuntungan. Terus. Sayang, menurutmu apa yang harus kita pertaruhkan kali ini? Harvey tertawa liar, arogansi tertulis di seluruh wajahnya. Islander itu tersenyum. Anda pasti sangat beruntung, Tuan. Anda harus masuk untuk membunuh. Lakukan semua untuk triples. Kemenangan Anda akan meningkat 24 kali lipat jika Anda menang bertaruh 3 kali lipat. Anda akan dapat membawa 1,2 miliar bersama Anda. Dia menatap Harvey dengan malu-malu saat dia berbicara. Dan aku dengan itu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Semua dalam 3 kali lipat. Harvey menaruh semua keripiknya pada triples bahkan tanpa berpikir 2 kali, tampak seolah-olah dia benar-benar dibutakan oleh keserakahan belaka. Kerumunan yang mengelilingi meja tampak seperti Harvey, terkejut. Namun, segera diganti dengan tampilan ejekan. Mereka menatap Harvey seolah-olah sedang menonton orang idiot. Bocah ini berpikir dia bisa masuk semua hanya karena dia sedikit beruntung. Dia bertaruh pada triples. Dan dia menggunakan semua 50 juta yennya. Seberapa tinggi menurutnya kemungkinan itu? Menilai dari kemungkinannya saja, kemungkinan hal itu terjadi bahkan tidak 100:1. Namun, dia bertaruh pada triples tepat setelah itu terjadi begitu saja. Apakah dia pikir dia adalah dewa judi? Semua orang memandang Harvey seolah-olah mereka telah melihat nasibnya. Taruhan Harvey yang belum pernah terjadi sebelumnya menarik seluruh tempat. Tak terhitung orang mulai mengelilingi meja, ingin melihat bagaimana 50 jutanya akan berakhir.
Pada saat yang sama, seorang wanita cantik yang mengenakan kimono mewah muncul di lantai 2. Dia melirik Harvey. Saat dia melihat wajah Harvey, dia menyipitkan matanya. Kemarahan muncul di dalamnya. Wanita ini tidak lain adalah Sakura Miyamoto sendiri. Dia terus-menerus berusaha untuk mengakhiri Harvey, tetapi setiap saat, Harvey membalas dan menanggung kerugian yang signifikan. Karena itu, kesan Hector tentang Sakura tenggelam ke dasar. Kolaborasi di antara mereka juga terancam. Sakura tidak pernah berharap Harvey naik ke kapal. Ini adalah langkah yang berani, namun juga diperhitungkan. Tidak perlu bertanya-tanya apakah Harvey ada di sini untuk menimbulkan masalah. Tapi saat melihatnya dibutakan oleh kemenangannya, Sakura tidak terburu-buru untuk membuangnya. Harvey pasti akan kalah di babak berikutnya. Permainan sudah dicurangi. Bahkan jika tidak dan Harvey memainkan permainan yang adil, peluangnya untuk memenangkan babak berikutnya bahkan tidak bisa mencapai 100-1. Bukankah dia target yang ingin dibuang oleh Tuan Muda Thompson, kakak? Seorang wanita yang tampak seperti versi Sakura yang lebih muda muncul di samping Sakura dan memelototi Harvey. Kita berada di laut lepas. Kita punya cukup banyak orang. Jika kita membersihkan tempat itu dan menanganinya sekarang, tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, hanya ada satu tujuan yang menunggunya. Kematian. Sakura menggelengkan kepalanya ringan. Tidak perlu terburu-buru. Tuan Muda Thompson telah mengajari kami hal itu berkali-kali sekarang. Saat kita mengambil tindakan, pertama-tama kita harus menghancurkan pikiran seseorang sebelum tubuhnya. Lihatlah dia sekarang, begitu sombong dan flamboyan. Aku ingin melihat apakah dia masih bisa tertawa setelah kehilangan semua uangnya. Sakura sangat ingin menamparkan wajah Harvey, tetapi pada akhirnya, dia mempertahankan ketenangannya.